Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Reza Dwi Agustin dan rekan saya Mas Ayu Siti Nurhaliza Chandra Putri. Kami akan memaparkan materi kami mengenai alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang bersangkutan dengan alam jagat raya ini. Di dalam Al-Quran dan Hadis itu terdapat subbahasan, salah satunya penciptaan tentang langit dan bumi. Dari penjelasan tentang langit dan bumi, kita bisa mengetahui betapa besarnya keagungan dan kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini. Dari dulu, perbincangan pendapat tentang penciptaan langit dan bumi menimbulkan munculnya berbagai teori tentang proses terciptanya bumi dan langit ini. Salah satu teori yang paling berpengaruh dan paling mendekati sampai sekarang adalah teori The Big Bang. Soal penciptaan langit dan bumi, Al-Quran juga membahasnya dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancurannya, dan pengembaliannya ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Para ahli astronomi menyatakan bahwa yang mengontrol perilaku benda-benda langit setelah kehendak Allah adalah massa, materi, dan energi yang terkumpul di dalam benda-benda itu. Jadi, yang membuat bumi menjadi planet yang dingin, memiliki selimut gas atau atmosfer dan air laut, dan baik untuk kehidupan manusia adalah massa tersebut. Penciptaan langit dan bumi, semesta yang misterius yang terdiri dari bintang, planet, nebula, komet, meteor, dan angkasa, begitu luas diameternya, sehingga luasnya hanya bisa diungkapkan dalam angka-angka yang memukau imajinasi kita. Itu pun tanpa mampu menggambarkan kesan sebenarnya dari keluasan tersebut. Al-Quran menggambarkan kedahsyatan langit yang paling rendah. Langit yang paling rendah merupakan langit yang ditatapi oleh Bima Sakti yang disebut-sebut para astronom memiliki 100 miliar bintang. Karenanya, jumlah seluruh bintang tak dapat dibayangkan. Al-Quran dan juga perjanjian-perjanjian lama berbicara tentang penciptaan bumi. Keduanya menyatakan bahwa penciptaan itu memainkan waktu 6 hari. Kata yaum dalam bahasa Ibrani dan Arab tidak meski berarti 24 jam, melainkan suatu kurun waktu yang tak terbatas. Baik Injil maupun Al-Quran juga pernah menyebut hari yang lamanya 50.000 tahun dalam Quran surat Al-Ma'rij ayat 4. Contoh soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan Al-Quran dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancuran, dan pengembalian ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Ayat-ayat itu antara lain, pertama dalam surat Al-Waqiah ayat 75-76, yang artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Kedua, dalam surat Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Ketiga, dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Keempat, dalam surat Fusilat ayat 11, yang artinya, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Kelima, ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Dan keenam, dalam surat Ibrahim ayat 48, yang artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, orbit dan bintang-bintang. Dalam surat Al-Waqiah ayat 75-76, yang artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Sumpah dalam Al-Quran merupakan bentuk penarik perhatian orang-orang Islam secara khusus dan manusia secara umum terhadap isi sumpah. Pasalnya, Allah sama sekali tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan hamba-hambanya. Bintang sendiri adalah gumpalan gas yang bersifat membakar, menyala dan menyinari dari dalam dirinya sendiri. Cahayanya akan terus menyala selama jutaan tahun tanpa padam. Ini akibat dari interaksi atom-atom di dalam bintang tersebut. Ini dikenal istilah proses peleburan inti atom. Mengembangnya alam. Benda padat itu tentunya memiliki intensitas energi yang sangat tinggi, di mana semua hukum fisika terkumpul di dalamnya dan menjadikannya dalam kondisi yang sangat kritis. Kemudian, benda padat itu meledak atas perintah Allah dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan bumi dan benda-benda angkasa yang lain. Alam sekarang sedang mengembang. Jika kita ingin melihat asal-muasalnya, hendaknya kita kembali ke masa lalu
hingga kita menemukan materi yang pertama. Materi ini memiliki intensitas energi yang sangat tinggi, sehingga membuatnya krisis. Materi pertama ini kemudian meledak dan merubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan pusaran yang mengumpulkan sejumlah materi dan energi di sekeliling pusat gravitasi atau pusaran. Kumpulan materi dan energi itu berakumulasi di dalam dirinya hingga dengan kekuasaannya terbentuk menjadi beberapa benda angkasa yang beraneka rupa. Inilah teori yang paling banyak diterima mengenai proses pertumbuhan jagat raya. Teori ini dinamakan teori ledakan besar atau dentuman besar atau di Big Bang Theory. Teori ini dikuatkan oleh fakta adanya perluasan alam semesta, stabilitas suhu panas yang terhadap di ujung-ujung semesta yang sudah terpantau, distribusi unsur-unsur di permukaan semesta yang sudah terpantau, dan gambar asap semesta yang terdapat di ujung-ujung semesta yang sudah terpantau. Al-Quran menggambarkan fakta ini melalui firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Asap. Secara ilmiah, asap atau kabut atau dukhan didefinisikan sebagai substansi yang sebagian besar materinya berupa gas dan sebagian berupa partikel padat, sebagian berwarna gelap dan sebagian lagi panas. Ayat Al-Quran mengisyaratkan hal tersebut melalui firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 11, yang artinya, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Saya Mas Ayu Siti Nurhaliza Chandra Putri dari kelompok 8 akan melanjutkan materi kedua, yaitu antariksa sangat gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Sadaqallahul azim. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 1. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa langit sangat gelap. Adapun para pakar astronomi dan kemukjizatan Al-Quran mengatakan bahwa gelap dan dalam ayat di atas ialah kegelapan dalam semesta yang baru belakangan ini ditemukan. Pendapat terakhir ini menegaskan adanya kemukjizatan Al-Quran di bidang astronomi dan adanya kegelapan-kegelapan lainnya. 1. Kegelapan awal semesta, yaitu pada masa setelah masa terjadinya ledakan besar hingga awal proses peleburan inti atom. Kira-kira selama 30 juta tahun, masa ini bercirikan kegelapan yang sangat kelam. 2. Kegelapan lokal di bagian tertentu semesta, yaitu pada masa setelah dimulainya proses peleburan inti atom hingga masa kita sekarang. Pada masa inilah bintang-bintang diciptakan dan mulai memancarkan sinarnya keluar angkasa. Sinarnya terdiri atas sinar inframerah, gelombang elektromagnet, spektrum cahaya, spektrum cahaya yang terlihat, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Itu dari kita kutip dari Dr. Nadia Tayyarah 2013 halaman 339 sampai 340. Selanjutnya, benda-benda angkasa bergerak dalam garis melengkung. Alam semesta yang misterius yang terdiri dari bintang, planet, nebula, komet, meteor, dan angkasa begitu luas diameternya, sehingga luasnya hanya bisa diungkapkan dalam angka-angka yang memukau imajinasi kita. Itu pun tanpa kita mampu menggambarkan kesan sebenarnya dari keluasan tersebut. Ahmad Mahmud Sulaiman. Tata surya terdiri dari matahari, 9 planet, dan satelit-satelit. Al-Quran menggambarkan bagaimana sistem ini akan berakhir.
Banyak sekali alat yang membuat fakta berkaitan dengan kehancuran sistem ini. Ayat-ayat tersebut memberitahukan kepada kita bagaimana tata surya itu akan berakhir, tetapi tidak memberitahukan waktu pasti kejadiannya. Ahmad Mahmud Sulaiman. Al-uruj berarti naik dan keluar dari garis lurus atau berjalan dalam lintasan melengkung. Studi-studi ilmiah modern telah membuktikan bahwa pergerakan benda-benda langit tidak mungkin dalam lintasan lurus, melainkan pasti bengkok dan melengkung sesuai dengan perbesaran materi dan energi di alam semesta. Kita akan seperti seseorang yang terbang mengarungi lembah Mississippi untuk mencari sebutir biji gandum yang tersembunyi di suatu tempat di benua Amerika. Keajaiban ini telah bertahan selama berabad-abad tanpa ditafsirkan. Keajaiban ini menunggu suatu pemikiran yang dapat mencernanya hingga akhir ilmu pengetahuanlah yang baru-baru ini menunjukkan keagungan keajaiban itu. Ahmad Mahmud Sulaiman. Keseimbangan yang akurat yang diciptakan Allah antara dua kekuatan tersebut disebabkan oleh proses pengembangan semesta. Itulah yang menentukan orbit semua benda-benda langit dan kecepatan rotasinya pada porosnya masing-masing. Contohnya, setiap hari matahari tampak terbit dari timur, berada di puncak pada tengah hari, dan terbenam secara perlahan di barat. Di dalam Al-Quran telah memberitahukan bahwa bumi itu juga bergerak. Pada surat ke-27, Al-Naml, ayat 88, di mana menurut Al-Quran gunung-gunung bergerak tanpa terlihat. Bukankah ini merupakan bukti yang nyata bahwa Al-Quran mengajarkan kita bahwa bumi itu tidak diam? Ahmad Mahmud Sulaiman. Al-Quran telah menggambarkan naiknya benda-benda padat ke langit dan beberapa tempat di antaranya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Quran Surah Saba ayat 2. Yang kedua, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 33. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang lamanya setara dengan 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Dialah yang mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, atau mereka terus-menerus naik ke atasnya. Quran Surah Al-Hijr ayat 14. Langit dipenuhi pintu-pintu. Allah berfirman, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, maka bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Quran Surah Al-Hijr ayat 14-15. Dua ayat di atas turun dalam rangka membicarakan sikap keras kepala orang-orang kafir Quraisy untuk menentang dan mendustakan ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi. Seandainya Allah membukakan pintu langit untuk mereka dan membantu mereka naik ke langit bersama jasad mereka agar bisa melihat keindahan ciptaan Allah dan kekuasaannya dalam menciptakan makhluk-makhluk, niscaya mereka akan mengeluhkan penglihatan dan analar mereka serta berpura-pura tidak bisa sama sekali melihat dan dalam keadaan tersihir. Semua itu merupakan upaya mereka untuk mengingkari kebenaran disebabkan oleh sikap keras kepala dan kesombongan terlalu besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.